Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, kembali kami hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kita masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dusun Angker Teror Nenek Gondrong Part 2. Pak Tohar yang lebih dulu sampai disambut sopir dan kernet truk tersebut. "Wah, gagal menanjak ya? Cuma 4 kali 6 ya?" ujarnya. 6 kali 6 kok, tapi saya tadi salah banting setir. Harusnya ke kanan malah ke kiri, sahut si sopir yang masih berada di kabin. Sementara si kernet sedang berusaha menimbun lubang jejak ban truk dengan material seadanya seperti batu ataupun kayu. "Magrib-magrib begini mau mengangkut kayu, Mas?" tanya Pak Tohar. "Biasalah Om, punya anak beranjak remaja, pengen dibelikan HP baru. Alasannya karena harus belajar secara online, karena belajar sekolah sedang dilarang," sahut sopir truk. "Oh, saya Arkim, itu kernet saya namanya Cayut. Kami ini sejoli petualang jalanan ancur ini," lanjutnya. "Oi, sembarangan aja ganti nama orang. Panggil saja saya Jackson Om," sahut si kernet yang baru selesai menimbun lubang bekas jejak truk. Arkim terkekeh sembari berusaha mengeluarkan kendaraannya dari jebakan tanjakan licin itu. "Tidak bisa, ini terlalu dalam. Kayaknya kita harus menggali," ujar Pak Tohar. "Waduh, mana gelap lagi," ujar Arhan seraya menyalakan senter HP-nya. "Yut, ambil linggisnya. Kalau tidak digali, banyak akan tetap muter di situ-situ aja," seru Arkim seraya menengok ke arah Cayut dan Pak Tohar serta yang lainnya. "Mana linggisnya?" tanya Dani. Cayut kemudian menghampiri kabin truk dan mengambil linggis yang disimpan di bawah bangku tidur di belakang kursi utama. Ia selanjutnya memberikan linggis itu kepada Dani. "Terima kasih mau membantu. Kita ganti-gantian saja menggalinya," ucapnya seraya merogoh sakunya, mengambil handphonenya. Selanjutnya Cayut menyoroti kolong truk bagian belakang, sementara Dani mulai menyingkirkan gundukan tanah yang menghampat ban hingga menjadi selip. "Kim, coba maju," seru Cayut saat Dani selesai menyingkirkan gundukan tanah di kolong truk. Truk itu mulai bergerak perlahan dengan suara derunya yang keras, pertanda jalur belum sepenuhnya dapat dilewati. "Ayo bantu dorong," seru Pak Tohar yang dibantu Arhan mulai mendorong truk. "Mendorong truk trailer susah juga, punya 2 badan sih," keluhnya. Sementara Arkim yang sedang di balik roda kemudi mendadak tersentak saat melihat suatu sosok menyeramkan berdiri di antara sebatang pohon dan rumpun bambu. Itu adalah sosok yang sebelumnya mengganggu Arhan dan kawan-kawan. "Yut, apaan itu?" pekiknya panik. "Apaan emangnya?" sahut Cayut sambil berlari ke arah gas biar truknya bisa naik. "Kurasa ban belakangnya sebentar lagi bisa naik," ujar Pak Tohar seraya kembali mendorong badan truk dibantu Arhan dan Dani. "Hantunya nongol lagi. Sudah kayak aja," umpat Arhan. "Penggemar tinja mengumpat." "Hahaha," ledek Dani seolah lupa bahwa mereka sedang diperhatikan sosok demit berambut mengembang itu. Mendadak sosok tersebut berkelebat dan tahu-tahu muncul di belakang Arhan yang posisinya paling belakang setelah Pak Tohar dan Dani. "Dan belakang leherku terasa dingin begini, seperti sedang diraba oleh mayat yang sudah dikubur selama 100 hari, ucap Arhan gemetar. Dani perlahan menoleh ke arah Arhan. Ia pun terhenyak saat melihat sosok tersebut sedang menyeringai di belakang temannya tersebut. "Lain kali jaga bicaramu, atau dia mendatangimu seperti ini." "Ah!" Suara jeritan Arhan bergema di tempat tersebut, bahkan terdengar cukup jauh hingga ke hadapan suatu tumpukan batu berbentuk seperti sebuah gapura. Tumpukan batu itu mengangkangi suatu jalan setapak menuju suatu dusun yang tampak berkabut. Tidak terlihat adanya tanda kehidupan di sana.
hanya rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang berjejer dengan jarak sekitar 4 meter. Meski tidak tampak tanda-tanda keberadaan manusia, namun samar-samar terlihat siluet hitam dari beberapa sosok manusia yang membawa busur dan anak panah. Sebagiannya terlihat membawa tombak dan senjata sejenis parang. Siluet-siluet tersebut terlihat bergerak sangat cepat menuju ke arah asal tempat di mana suara teriakan terdengar. Mereka bergerak sangat cepat melewati pepohonan, semak belukar hingga sungai kecil. Sementara itu di mana Pak Tohar dan yang lain sedang berusaha membantu mendorong truk yang banyak slip. Mereka tetap melakukannya meski baru saja diteror sosok mistis. Dan itu belumlah berakhir karena sosok tersebut bisa muncul sewaktu-waktu. Hal itu karena setelah mengganggu Arhan, mendadak hantu itu menghilang, namun suara erangannya terdengar muncul di tempat itu. Padahal sebelumnya sosok tersebut tidak mengeluarkan suara apapun. Setelah cukup lama berupaya, akhirnya truk berhasil naik. Sekarang giliran Pak Tohar menaikkan mobilnya melalui tanjakan yang amat licin dan becek itu. Beruntung kita tidak perlu mendorong lagi. Mobil ini sudah double gardan. Belum lagi Win yang siap sedia, ucap Pak Tohar dengan bangga. Itu cukup melegakan. Tukas Dani yang kini duduk di bangku tengah bersama Arhan. Kalian duduk berdua, saya jadi merasa seperti menjadi sopir pribadi kalian saja, kata Pak Tohar sambil memperhatikan truk melaju di depannya. Lah, tidak usah protes, Pak. Saya duduk di belakang kan karena Arhan diganggu terus sama nenek gondrong, tukas Dani. Kacau dah, suara nenek itu masih terdengar, gumamnya. Tiba-tiba Pak Tohar mengerem mobil dengan mendadak, membuat para penumpangnya terpelanting. Astaga! Di jalan hancur begini kok bisa-bisanya berhenti mendadak? Seperti habis ngebut, Pak. Protes Dani sambil melihat ke arah truk yang juga tengah berhenti. Ada apa, Pir? Kim, seru Pak Tohar seraya melihat ke arah kepala truk di mana Arkim terlihat keluar dari sana. Ada yang melemparkan potongan batang pohon ke tengah jalan, Pak. Itu jelas sangat mengganggu. Saya sama Cayut terpaksa harus menyingkirkan dulu kayu-kayu ini, sahut Arkim seraya menoleh ke belakang ke arah mobil Pak Tohar. Astaga, gumam Pak Tohar seraya keluar dari mobil. Setengah berlari ia menghampiri Arkim yang sedang mencoba menyingkirkan potongan kayu gelondongan bersama Cayut. Kayu-kayu ini tiba-tiba saja berjatuhan seperti dilemparkan oleh orang, kata Arkim seraya mendorong potongan kayu gelondongan itu. Siapa itu? Cayut tiba-tiba berseru saat mendengar suara gemerisik dari sebelah kiri jalan yang berupa tebing pendek dengan pepohonan yang berjajar diselingi semak-semak. Apa mereka mengalaminya juga saat kemari sebelum menghilang? Gumam Arkim saat mengamati sebongkah potongan kayu gelondongan yang mirip dengan kayu yang didorong yang telah berada di pinggir jalan. Padahal ia dan Cayut baru sekali mendorong bongkahan-bongkahan kayu itu. Maaf, mereka menghilang. Maksudmu? Pak Tohar terkejut saat mendengar ucapan Arkim barusan. Oh tidak, maksud saya rekan saya yang suka mengambil kayu yang lewat jalan ini, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Begitu loh Pak, tugas Arkim tergagap. Tidak perlu berkilah. Jujur saja saya kemari karena ingin mencari teman kami yang menghilang saat hendak mengambil muatan di ujung hutan sana. Katakan, siapa temanmu yang sedang kalian cari? Kata Pak Tohar seraya menatap penuh selidik ke arah Arkim yang sedang berdiri mematung di depan bongkah kayu itu. Baiklah, ini sangat kebetulan, berarti kita satu tujuan. Bos kami yang bernama Pak Idram dan istrinya, Bu Lasri, menghilang di area di depan sana. Tepatnya di tikungan yang sejatinya hanya mengarah ke kanan, tapi ternyata di sana ada tikungan tersembunyi yang mengarah ke kiri. Jalur itu memang seharusnya hanya tikungan biasa yang berbelok ke kanan, tapi faktanya itu adalah pertigaan dengan satu tikungan yang terlihat dan satu tikungan yang hampir tidak terlihat alias samar-samar. Tukas Arkim seraya menghela napas.
Saya bersyukur di perjalanan menemukan orang yang ternyata memiliki tujuan yang sama. Ngomong-ngomong, siapa teman Bapak yang hilang di sini? Lanjutnya. Namanya adalah Sulman Sartudi, sopir truk pengangkut kayu yang biasa warawiri di jalur ini. Ia menghilang saat hendak menjemput muatannya. Selain dia, ada seorang gadis yang diduga hilang di daerah ini setelah ikut rombongan para off-roader mobil. Keluarganya sampai datang kepada saya memohon agar saya mau mencari gadis itu. Tukas Pak Tohar menuturkan, "Mas Cayut, sepertinya di sana ada orang, tapi kok tiba-tiba seperti menghilang?" Ujar Arhan seraya memperhatikan barisan pohon yang berdiri di atas tebing pendek itu. "Bukan sepertinya, itu memang orang. Aku melihatnya membawa tongkat, atau lebih tepatnya itu tombak. Saya tidak dapat memastikannya," sahut Cayut seraya mendorong potongan kayu terakhir bersama Arhan. Sementara Pak Tohar yang masih berbicara dengan Arkim terlihat mengusap kening. "Saya kenal Pak Idlam dan Bu Lasri. Mereka pernah datang kepada saya. Mereka meminta pendapat saya tentang niat mereka untuk membuktikan keberadaan kampung atau dusun tertutup di pedalaman hutan ini. Sulman pun pernah mengatakan hal yang sama di depan saya. Kalau gadis itu tidak, karena saya belum pernah bertemu dengannya. Tapi setidaknya saya tahu wajahnya. Dia cantik, tapi tidak secantik Teh Amel." Papar Pak Tohar membuat Arkim mengerutkan kening. "Saya tidak tahu nama yang barusan Anda sebut." Tukas Arkim kemudian perhatiannya teralihkan pada siluet-siluet yang berjejer di antara pepohonan yang berdiri di atas tebing pendek. "Tikungan itu tinggal 20 meter lagi dari sini. Ketika siang aku tidak pernah melihat mereka." Lanjutnya, "Mereka melihat ke arah kita. Kita sebaiknya pergi," kata Pak Tohar seraya berjalan menuju mobilnya. Arhan dan Dani pun menyusul, sementara Arkim telah menghidupkan mesin truknya. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di tikungan yang dimaksud. Baik Arkim dan Pak Tohar sama-sama menghentikan kendaraannya ketika mereka mencapai tikungan yang dimaksud. Truk Sulman ditemukan sekitar 20 meter lagi dari sini. Mungkin dia berjalan kaki dari sana untuk kembali kemari. Atau mungkin dia menemukan jalan lain menuju dusun itu, ujar Dani seraya melihat ke arah Arkim dan Cayut yang sedang keluar dari kabin truk sembari menyorotkan lampu senter ke arah mobil Pak Tohar. "Kita mulai dari sini. Kita mesti berjalan kaki, mengingat tikungan ke kiri tidak dapat dilewati mobil." Tukas Pak Tohar seraya keluar dari mobil. Arhan dan Dani saling pandang seperti merasa ragu untuk melanjutkan niat mereka. Padahal kalau kita kemarinya pas siang hari, tidak akan menakutkan seperti ini. Mungkin kita juga akan melihat dengan jelas orang-orang itu, ucap Arhan seraya mengusap wajahnya. Di siang hari, tampaknya mereka tidak akan keluar. Mereka juga pasti tidak ingin terlihat jelas oleh orang luar. Dugaanku lainnya, bisa saja di antara mereka ada yang memiliki kemampuan seperti ninja. Aku pernah mendengar cerita soal suku asli daerah ini, tukas Dani. Apapun yang apa masyarakatnya, apakah mereka ramah atau tidak terhadap orang asing, kita akan segera tahu, ucap Arhan seraya keluar dari mobil. Ia kemudian mengedarkan pandangannya, kemudian berhenti pada area sebelah kiri jalan yang berlawanan dengan tikungan yang mengarah ke kanan. Di sana tidak terlihat adanya jalan, meski Arhan menyerotinya dengan senter. Hanya rerimbunan daun pepohonan yang tingginya sekitar 4 meter. Di sana juga hanya ada semak-semak yang menutupi area yang sebelumnya diceritakan adalah sebuah tikungan ke kiri. Tidak ada jalan ke sana, ujar Cayut saat menyoroti area itu bersama dengan Arhan. Kamuflase, ucap Pak Tohar seraya menatap ke arah Arkim yang tampak seperti sedang meneliti area itu. Bukan, memang tidak ada jalan yang dengan sengaja dibuat di sana. Tapi kita bisa menyelinap ke balik pohon yang itu, tukas Arkim sambil menyorot sebatang pohon yang lebih tinggi dari pohon lain yang ada di dekatnya. Udaranya dingin sekali, padahal sudah pakai jaket.
Ucap Arhan sambil melihat ke arah pohon tersebut. Aku seperti melihat wajah nenek hantu itu di batang pohon ini. Lanjutnya dengan gemetar, tetap tenang Han, banyak-banyak berdoa. Kita sedang berada di tengah hutan yang sangat luas untuk mencari Sulman dan yang lain. Jangan grogi, kita akan segera menemukan mereka, kemudian pulang, kata Pak Tohar seraya menghampiri pohon itu. Di bawah sana terlihat baik, ucapnya setelah mencapai pohon tersebut. Akhirnya Pak Tohar, Arhan, Dani, Arkim, dan Cayut melanjutkan langkah dengan melewati pohon tersebut untuk mencapai suatu area yang berada lebih rendah dari area di mana pohon itu berada. Mereka terus berjalan seraya memutarkan pandangan. Kuk, kuk, kuk. Terdengar suara burung hantu yang diiringi suara-suara binatang malam lainnya. Malam itu agak terang saat sang rembulan menampakkan diri setelah beberapa waktu lalu tertutup awan. Pak Tohar menyorotkan senternya ke depan dan tidak sengaja menyorot sesuatu yang terlihat seperti selembar sarung bermotif kotak berwarna oranye. Sarung, ucapnya seraya mempercepat langkah menuju selembar sarung yang menggantung di ranting pohon kecil. Ini kan sarungnya Sulman, kok bisa tim SAR tidak menemukannya? Ucap Dani terkejut. Mungkin mereka menemukannya, tapi sengaja tidak membawanya. Timpal Arhan yang turut memperhatikan sarung itu. Tim SAR memang kemari, ini buktinya, kata Pak Tohar seraya menyoroti banyaknya bekas jejak sepatu di atas tanah yang sebagiannya tampak berlekuk dalam. Kok mereka bisa tidak mengambil sarungnya? Padahal sarung ini bisa jadi barang bukti, kata Dani penasaran. Sarung ini baru 4 hari menggantung di sini. Artinya waktu tim SAR kemari, sarung ini tidak ada di sini, kata Pak Tohar yakin. Bagaimana Anda bisa tahu kalau sarung ini baru 4 hari di sini? Tanya Dani penasaran. Ini, saya tidak perlu mendapatkan mata saya ke sarung ini untuk membaca tulisan yang tertulis di sana. Pak Tohar menunjuk tulisan tangan yang memenuhi salah satu permukaan sarung itu. Astaga, gumam Arhan saat melihat itu. Siapapun yang menemukan sarung ini, tolong saya dikejar-kejar oleh mereka. Para penduduk dusun ini sangat menakutkan. Mereka memiliki cucuk di hidungnya dan selalu membawa senjata tajam yang berlumuran darah yang sudah kering. Ucap Arhan membacakan tulisan yang terpampang di sarung tersebut. Ia kemudian melanjutkan membaca tulisan tersebut. Kemungkinan bagi saya untuk pulang sangatlah kecil. Mereka tidak pernah membiarkan saya kabur. Jika saya berusaha kabur, mereka selalu bisa menangkap saya dan membawa saya kembali ke dusun angker mereka. Bagi kalian yang membaca tulisan ini, tolonglah saya sudah putus asa. Saya tidak tahu cara bagaimana saya untuk kabur. Tolonglah saya sebelum mereka menebas leher saya seperti yang mereka lakukan pada Mas Idlam. Bam! Bagaikan tersambar petir di saat tiada hujan. Semua orang tersentak kaget saat tulisan tersebut menyebut nama salah satu orang yang menjadi target pencarian Arkim dan Cayut. Oh Tuhan, ini benar-benar masalah besar. Arkim melenguh frustasi. Bos kita telah tiada, Yud. Kita sepertinya akan kehilangan pekerjaan. Lanjutnya, apalah daya, Kim. Saat itu rupanya menjadi hari terakhir kita bertemu dengannya. Pantas saja dia mengatakan hal-hal aneh, seolah dia akan pergi selamanya. Tukas Cayut seraya menunduk. Saya turut berduka cita, Mas Arkim, Mas Cayut. Saya juga tidak menyangka akan menjadi begini. Rupanya saat itu juga menjadi pertemuan terakhir saya dengannya. Ternyata rasa kepenasarannya justru membawanya pada kematiannya. Ucap Pak Tohar seraya menatap ke arah tulisan di sarung itu. Saya merasa ada yang aneh dengan tulisan itu loh. Kok bisa ya Sulman atau siapapun itu menulis sepanjang ini? Padahal kan logikanya orang yang sedang dalam bahaya itu jangankan menulis panjang,
Menulis pendek saja belum tentu bisa. Biasanya orang yang sedang dalam bahaya itu cukup menulis singkat namun dapat dipahami. Dan oh ya, ini bukan tulisan Sulman, kata Arhan yang lantas disambut tatapan bingung semua orang. Arhan benar, ini bukan tulisan Sulman. Ini terlalu rapi. Tulisan Sulman itu seperti ceker ayam. Beneran loh. Pak Tohar belum pernah melihat tulisannya Sulman. Timpal Dani mendukung argumen Arhan. Pak Tohar tampak termangu. Iya juga ya. Kenapa saya tidak berpikir ke situ? Tukasnya seraya menepuk kening. Tapi meskipun itu bukan tulisan teman kalian, bisa saja itu tulisan yang lain yang turut menjadi korban penculikan warga dusun ini. Bisa saja ini tulisan Bu Lasri. Tapi ini bukan tulisan Bu Lasri. Saya hafal betul tulisan Bu Lasri. Tulisannya rapi, tapi sangat berbeda dengan tulisan ini, kata Arkim mendadak menarik kata-katanya. Apa mungkin ini tulisan gadis itu? Gumam Pak Tohar bingung. Masalahnya adalah kita tidak tahu apakah gadis itu benar-benar hilang di sini. Lagi pula sepanjang kita melewati jalur tengah hutan ini, kita tidak menemukan jejak mobil hardtop atau mobil off-road. Kebanyakan justru jejak truk. Tukas Dani yang turut kebingungan. Ini sangat membingungkan. Lantas apa kita lanjutkan pencarian saja? Tanya Arhan. Kita tidak akan mundur barang selangkah karena Sulman masih di sana. Dia pasti sedang menunggu bantuan. Tukas Pak Tohar seraya mengambil sarung tersebut, kemudian menyimpannya di tas gendongnya. Semoga saja ini hanya pesan palsu. Kita hanya perlu terus mencari, ucap Arkim yang kemudian memperbaiki letak golok yang diselipkan di pinggangnya. Aku khawatir jika orang-orang tersebut akan menyerang kita hanya karena melihat di antara kita ada yang membawa senjata, kata Pak Tohar saat melihat golok tersebut. Saya akan menyembunyikannya kalau begitu. Tukas Arkim seraya menutupi golok tersebut dengan jaket yang dikenakannya. Baiklah, ayo kita lanjutkan pencarian ini. Tukas Pak Tohar seraya beranjak diikuti yang lain. Cahaya lampu senter berseliweran di area itu saat Pak Tohar dan yang lain tengah menelusuri tempat itu. Sesekali sorot lampu senter menyorot pada sosok mistis yang dengan cepat menghilang. Masih nenek itu. Apa dia akan terus mengikuti kita kemanapun? Ujar Arhan saat mengenali sosok itu. Saat Pak Tohar sedang memperhatikan area di hadapannya, mendadak kaki kirinya terantuk sesuatu yang keras seperti batu. Sesuatu yang keras itu berada di area seperti suatu bekas galian dangkal dengan tumpukan tanah bekas galian. Saat ia menyoroti benda yang membuat kakinya terantuk tersebut, ia terkejut bukan main. Sebab ternyata benda yang membuat kakinya terantuk adalah seonggok tulang belulang yang masih mengenakan pakaian lengkap. Tulang belulang tersebut sebagiannya masih berupa daging yang telah membusuk. Mayat, pekik Arhan saat melihat tulang belulang tersebut. Kok tidak bau ya? Padahal ini dalam kondisi membusuk, kata Dani yang juga melihat ke arah onggokan tulang belulang itu. Arkim terlihat mendekati mayat yang hampir tinggal tulang belulang itu. Ia kemudian memperhatikannya dengan seksama. Ada 2 mata anak panah yang menyembul di dadanya. Dia pasti mati karena dibunuh menggunakan panah oleh seseorang atau 2 orang yang ahli menggunakan panah. Kalian sempat melihat orang-orang itu kan? Meski gelap, di antara mereka terlihat ada yang membawa busur panah. Kesimpulannya kita sedang dihadapkan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin orang-orang itu sangat berbahaya. Menunjukkan ciri-ciri Sulman. Tapi saya yakin mayat ini berjenis kelamin laki-laki, kata Dani setelah menelusuri mayat tersebut dari ujung kaki hingga kepala. Ini juga bukan Pak Idlam, apalagi Bu Lasri, tukas Arkim. Mungkin kita sebaiknya tinggalkan dia. Saya melihat di balik pepohonan tinggi itu seperti ada semacam rumah dari bambu. Dan itu bukan hanya satu, ujar Pak Tohar seraya menyoroti sela-sela pepohonan tinggi di sebelah kiri
area di mana mayat itu berada. Semua orang menatap ke arah lokasi yang ditunjuk Pak Tohar. Memang benar, di sana terlihat beberapa rumah berbilik bambu yang tampak lengang serta tanpa penerangan satupun. Tapi rumah-rumah itu dikelilingi semacam pagar dengan bambu runcing. Kita tidak akan melewati pagar itu karena sangat berisiko. Kita juga tidak akan merusak pagar yang susah payah dibangun orang lain, ujar Pak Tohar seraya menyoroti pagar dengan bambu runcing yang berderet sepanjang pagar tersebut. Lalu kita akan mencari pintu gerbangnya, begitu? Tanya Arhan penasaran. Kita harus melakukan itu jika tidak ingin dianggap sebagai penyusup. Tukas Pak Tohar seraya berlalu menuju ke kiri dari area di mana mayat ditemukan. Semuanya pun mengikuti Pak Tohar seraya celingukan saat mendengar suara gemerisik dari arah kanan. Suara tersebut persis sama dengan suara saat mereka sedang membahu menyingkirkan potongan-potongan kayu gelondongan yang menutupi jalan. Suara gemerisik itu lagi, ujar Cayut sambil menoleh ke belakang. Mereka tampaknya membuntuti kita, ucap Arkim saat berjalan agak mendahului Pak Tohar. Tidak sadar, ia melewati sebuah area yang dikiranya adalah tunggul pohon. Area tersebut rupanya memiliki tali yang terbentang hingga ke area lainnya yang jaraknya sekitar 4 meter. Arkim rupanya malah melewati tali tersebut dan tersandung karenanya. Mendadak dari balik kegelapan muncullah puluhan sosok manusia yang membawa berbagai jenis senjata. Mereka semua mengepung Arkim dan yang lainnya. Sosok tinggi besar berwarna hitam itu menyeruak dalam kegelapan. Ia menerjang ke arah Pak Tohar seraya mengayunkan sebilah kapak besar ke leher pria yang kini sudah tidak dapat melarikan diri ini. Cers. Wah. Biur. Air mengguyur tepat ke wajahnya, membangunkannya dari ketidaksadarannya. Ia pun terbangun dengan nafas megap-megap. Setelah berhasil mengatur nafasnya, ia menoleh ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanannya. Ia pun tersadar jika dirinya sedang dalam posisi duduk, saling membelakangi dengan Arhan dalam kondisi kedua tangannya terikat, menyatu dengan kedua tangan Arhan. Sementara itu, ia juga melihat Dani dalam posisi duduk terikat bersama Cayut. Sedangkan Arkim terlihat sendiri terikat pada sebatang kayu yang ditancapkan ke tanah. Waktu itu hari sudah mulai terang, artinya pagi telah datang. Lalu berapa lama ia dan kawan-kawan di tempat tersebut dalam kondisi terikat? Pak Tohar kemudian melihat beberapa orang laki-laki yang kebanyakan berusia di atas 60 tahun, sedang berdiri mengelilinginya dan kawan-kawan sembari menatap dengan tatapan dingin. Sahabat sejuta kisah, bagaimanakah kira-kira akhir dari kisah Dusun Angker bagian yang ketiga? Pastikan Anda tidak melewatkannya, dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.